Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafi Zainal, kelas 2B D4 Administrasi Bisnis, NIM 452-19040. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbankan syariah. Adapun materi yang akan saya jelaskan tentang perbankan syariah itu ada 6. Yang pertama, pengertian perbankan syariah. Yang kedua, karakteristik bank syariah. Yang ketiga, fondasi perekonomian Islam. Yang keempat, tujuan perbankan syariah. Yang kelima, fungsi bank syariah. Dan yang terakhir, yaitu prinsip-prinsip perbankan syariah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian perbankan syariah. Jadi secara umum, bank syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan operasional dan produknya menganut prinsip-prinsip Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Adapun menurut para ahli, menurut Sudarsono, bank syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam. Nah, sedangkan menurut Perwataat Maja, bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-Quran dan hadis. Itu hampir sama dengan pengertian secara umum tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik bank syariah. Berdasarkan prinsip ekonomi Islam dengan ciri yang pertama itu pelarangan riba dalam berbagai bentuknya. Kedua, tidak mengenal konsep time value of money. Yang ketiga, uang sebagai alat tukar, bukan komoditi yang diperdagangkan. Dan yang terakhir itu beroperasi atas dasar bagi hasil. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai fondasi perekonomian Islam. Yang pertama itu ukhuwah. Ukhuwah yaitu meletakkan hubungan bisnis dalam konteks kebersamaan universal untuk mencapai kesuksesan bersama. Nah, yang kedua itu syariah. Syariah itu kaidah-kaidah hukum muamalah di bidang ekonomi yang membimbing aktivitas ekonomi agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, yang ketiga itu akhlak. Akhlak itu budi pekerti yang membimbing aktivitas ekonomi untuk senantiasa mengedepankan kebaikan sebagai cara utama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, yang terakhir yaitu akidah. Akidah itu ketuhanan yang Maha Esa yang dapat menimbulkan kesadaran bahwa setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas ketuhanan agar tumbuh integritas yang sejalan prinsip tata kelola perusahaan dengan baik. Baik, selanjutnya yaitu tujuan perbankan syariah. Nah, tujuan perbankan syariah di sini ada 3. Yang pertama itu mengarahkan kegiatan ekonomi untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur gahar atau tipuan. Selanjutnya itu untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antar pemilik modal dengan pihak membutuhkan dana. Nah, yang ketiga itu untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan. Jadi itu tujuan dari perbankan syariah. Nah, selanjutnya itu fungsi bank syariah. Yang pertama itu manajemen investasi. Bank syariah bertindak sebagai pelaksana manajer investasi bagi pihak lain. Yang kedua itu investasi.
Bank syariah menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha jasa keuangan. Bank syariah dapat memberikan layanan berdasarkan fee pada sebuah kontrak perwakilan, misal LC, transfer, garansi, dan lain-lain. Ketiga, kegiatan sosial. Bank syariah memiliki fungsi sosial, misal dana kod, pinjaman zakat, atau pemberian dana sosial. Yang selanjutnya itu, yang keenam, prinsip-prinsip perbankan syariah. Prinsip-prinsip perbankan syariah di sini saya sudah tuliskan itu ada 3. Pertama itu prinsip mudharabah. Jadi, prinsip mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana, atau biasa juga disebut dengan mudarib, dengan nisab bagi hasil menurut kesepakatan di muka bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Nah, secara umum, mudharabah ini dibagi menjadi 2, yaitu mudharabah mutalaka dan mudharabah muqayyadah. Nah, yang pertama, mudharabah mutalaka yaitu bentuk kerjasama antara sahibul mal dan mudarib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Nah, yang kedua itu mudharabah muqayyad, yaitu kebaikan dari mudharabah mutalaka, yaitu si mudarab dibatasi dengan batasan jenis usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si sahibul mal dalam memasuki jenis usaha dunia. Nah, yang kedua itu prinsip musyarakah. Nah, prinsip musyarakah adalah akad kerjasama atau pencampuran antara 2 pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisab yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai dengan porsi kerjasama. Yang ketiga itu prinsip wadiah. Nah, prinsip wadiah adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun hukum, yang harus dijaga dan dikendalikan kepada si penitip kapan saja si penitip menghendaki. Dengan melihat prinsip dalam syariah Islam, wadiah dapat digolongkan menjadi 2 macam. Yang pertama itu wadiah yad amanah. Wadiah yad amanah yaitu pihak yang dititipi tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan harta titipan. Nah, yang kedua yaitu wadiah yad damana, yaitu pihak yang dititipi bertanggung jawab penuh terhadap keutuhan harta titipan, sehingga pihak yang dititipi boleh memanfaatkan harta titipan. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan mengenai perbankan syariah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.